Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Kang Haji Samsul. Pada konten kali ini saya akan mereview salah satu tempat di Banten yang banyak dikunjungi oleh para peziarah, yaitu Gunung Santri. Namun sebelum berlanjut, ada baiknya bagi sobat semua yang belum subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbagi kemanfaatan dan kebaikan. Kawasan wisata religi di Banten cukup banyak dan beragam. Selain kawasan Banten Lama, salah satu destinasi wisata yang populer adalah Gunung Santri. Gunung Santri berada di kawasan pantai utara Banten, Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Letak Gunung Santri berada di tengah, dikelilingi gugusan gunung-gunung yang memanjang dari mulai pantai dan berakhir pada gunung induk, yaitu Gunung Gede. Jika melintas dari Jalan Raya Bojonegara, Pulau Ampel, dari pinggir jalan terlihat bukit di sebelah kiri jalan. Terlihat tandus tanpa pepohonan besar yang tumbuh di atasnya, dan terlihat sebuah bangunan kecil yang di dalamnya terdapat makam keramat, dan warga menyebut bukit ini dengan nama Gunung Santri. Adapun ketinggian Gunung Santri ini adalah sekitar 500-600 meter. Dan jalan menuju ke situ cukup menanjak dengan kemiringan sekitar 50 hingga 70 derajat. Namun di luar hal tersebut, pemandangan di tempat ini pun sangat memikat. Para pengunjung harus berjalan kaki karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan, maka cukup membutuhkan stamina prima untuk mencapai tujuan jika hendak berziarah ke sana. Di sekitar Gunung Santri terdapat beberapa perkampungan. Di antaranya adalah Kampung Lumajang, Kampung Beji, Kejangkungan, Gunung Santri, dan Pangsoran. Dan di kaki Gunung Santri ini, yaitu di Kampung Beji, terdapat Masjid Beji yang merupakan tonggak sejarah kota Cilegon. Dan jika kita hendak berziarah ke Gunung Santri ini, tidak ada pemberlakuan tarif tiket di tempat wisata religi ini. Para pengunjung dapat berziarah atau sekedar menikmati pemandangan dengan gratis. Namun para pengunjung dapat juga mengisi kotak amal dengan seikhlasnya untuk membantu pengelolaan dan perawatan dari area tempat ziarah ini. Sesampainya di atas akan terlihat komplek pemakaman Syekh Muhammad Soleh. Makamnya sendiri berada di dalam sebuah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunannya sangat terawat dan kebersihan di dalamnya sangat terjaga. Sementara di area sekitar makam terdapat banyak warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman, dan ada juga berbagai macam oleh-oleh yang setelah lelah dan melaksanakan ziarah, para pengunjung biasanya duduk bersantai di puncak, menikmati keindahan alam dengan sajian makanan dan minuman untuk mengembalikan stamina yang terkuras. Lalu siapakah yang diziarahi di Gunung Santri ini? Maka yang diziarahi di Gunung Santri ini adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman yang tinggal dan menyebarkan syariat Islam di wilayah tersebut. Lalu siapakah Syekh Muhammad Soleh ini? Tidak diketahui secara pasti kapan Syekh Muhammad Soleh dilahirkan. Namun sejarah mencatat bahwa Syekh Muhammad Soleh wafat pada tahun 1550 Masehi atau 958 Hijriah. Syekh Muhammad Soleh
Beliau adalah salah satu murid dari Sunan Ampel dan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan ayahandanya Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Syekh Muhammad Soleh datang ke Banten atas perintah dari Sunan Gunung Jati, Cirebon, untuk berdakwah sekaligus mencari anaknya yaitu Maulana Hasanuddin di Banten. Yang kala itu Banten masih dikuasai oleh kerajaan Hindu di bawah kekuasaan kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun atau Pangeran Arya Surajaya yang merupakan paman dari Maulana Hasanuddin. Syekh Muhammad Soleh dan Maulana Hasanuddin kemudian bertemu di puncak Gunung Lempuyang, yaitu bukit yang lokasinya tak jauh dari Gunung Santri. Dan Gunung Lempuyang pun mempunyai tekstur perbukitan yang sama dengan Gunung Santri. Syekh Muhammad Soleh kemudian mengajak pulang Maulana Hasanuddin ke Cirebon berdasarkan perintah sang ayah. Namun Maulana Hasanuddin, sang sultan pertama di Banten itu menolak dengan alasan ingin menyiarkan Islam di Banten. Akhirnya Syekh Muhammad Soleh pun menetap di situ sambil mendampingi Maulana Hasanuddin menyiarkan agama Islam. Maulana Hasanuddin pun kemudian mengangkat Syekh Muhammad Soleh untuk menjadi pengawal sekaligus penasehat dengan julukan Cili Korek, karena berhasil dengan pertanian dengan mengolah sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan Sawah Siderup yang berada di Kampung Beji. Karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten hingga sampai bagian selatan Gunung Pulosari atau Gunung Karang dan ujung Kulon, maka syiar Islam yang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin dan Syekh Muhammad Soleh ini mendapat tantangan dari penguasa kala itu, yaitu Prabu Pucuk Umun atau Pangeran Arya Surajaya, yang dia ini merupakan paman dari Maulana Hasanuddin, yang kala itu dia semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam. Maka setelah melakukan musyawarah, Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin ini sepakat untuk tidak berperang secara fisik. Maka Prabu Pucuk Umun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago. Dan sebagai taruhannya, jika kalah akan dipotong lehernya. Dan tantangan tersebut pun kemudian diterima oleh Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kemudian bermunajat di atas Gunung Lempuyang sebelum bertanding melawan Prabu Pucuk Umun untuk menaklukkan Banten. Lalu kemudian Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan Syekh Muhammad Soleh. Akhirnya disepakati bahwa yang akan bertarung melawan ayam Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti ayam biasa, dan hal ini terjadi karena kekuasaan Allah. Pertarungan dua ayam jago berlangsung seru, dan akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin ini memenangkan pertarungan dan terus membawa ayam jago tersebut pulang ke rumahnya. Dan ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh sekembalinya di rumah Maulana Hasanuddin. Setelah selesai mengemban tugas dari Maulana Hasanuddin, maka Syekh Muhammad Soleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubaligh dan menyiarkan agama Islam kembali. Maka sejak itulah tempat ini menjadi pusat belajar para santri dan kini disebut Gunung Santri. Syekh Muhammad Soleh, beliau wafat pada usia 76 tahun. Ia berpesan kepada santrinya jika ia wafat agar dimakamkan di Gunung Santri. Dan di komplek pemakaman ini, selain makam Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman, terdapat juga makam Syekh Maulana Malik Israel, yang konon beliau adalah seorang ulama kelahiran Turki. Dan ada juga makam Maulana Muhammad Ali Akbar, yang konon beliau adalah seorang ulama dari Persia.
Saat ini kawasan Gunung Santri menjadi salah satu destinasi wisata religi yang tersohor. Kedekatan Syekh Muhammad Sholeh dengan Sunan Gunung Jati membuatnya dianggap sebagai tokoh Islam yang penting di Banten. Gunung Santri tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah, karena di samping memiliki nilai wisata religi, sensasi berbeda akan terasa jika berziarah ke tempat ini, karena para pengunjung harus mendaki ke puncak dan melewati jalur yang cukup curam, namun disuguhkan panorama yang bisa memanjakan mata. Oke sobat semua, itulah sekilas sejarah Syekh Muhammad Sholeh di Gunung Santri. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Haji Samsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.